Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat syukur rahimakumullah. Ibu bapak, kalau saya bertanya, panjenengan pernah merasa cemas? Jawabannya pernah. Panjenengan pernah merasa sedih? Pernah juga. Sering. Lalu apa bedanya antara cemas dengan sedih? Suatu ketika sebuah perusahaan mengumumkan bahwa karena kondisi perusahaan ini sedang tidak baik-baik saja, maka bulan depan akan dilakukan PHK besar-besaran. Seluruh karyawan merasa cemas. Jangan-jangan nanti saya yang termasuk di antara karyawan akan dirumahkan. Nah, begitu bulan depan, betul perusahaan ini kemudian merumahkan sebagian dari karyawannya. Dan orang-orang karyawan yang dirumahkan kemudian merasa sedih. Ini bedanya. Cemas itu terhadap sesuatu yang belum terjadi. Cemas, ketakutan, kekhawatiran itu terhadap sesuatu yang belum terjadi. Sedangkan sedih itu adalah sesuatu yang sudah terjadi, sudah dialami. Nah, ibu bapak, hidup ini memang kadang tidak menentu. Hari ini cerah, panas, tiba-tiba beberapa saat kemudian hujan lebat, atau mendung, gelap, tapi tiba-tiba kemudian cerah. Nah, sama hidup manusia juga seperti itu. Kadang yang namanya ujian itu datang bertubi-tubi. Ada orang-orang yang ketika ditimpa ujian itu sedih, tapi ada orang yang mungkin ketika ditimpa ujian itu ya biasa-biasa saja. Nah, ibu bapak yang kami hormati, Al-Quran memberikan resep kepada kita agar kita ini tidak mudah cemas dan tidak mudah sedih. Ada beberapa ayat yang itu kemudian diakhiri ya dengan kalimat wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan tidaklah mereka itu merasa khawatir, merasa cemas, wala hum yahzanun, dan tidak merasa bersedih. Yang pertama kata Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina yunfiquna amwalahum bil laili wan nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun
alladzina yunfiquna, yaitu orang-orang yang berinfak, orang-orang yang menyisihkan sebagian rizkinya untuk kemudian disalurkan di jalan Allah, amwalahum, harta-harta mereka, billaili wan nahari, baik ketika malam ya maupun siang, ya. Sirran wa alaniyatan, baik dengan sirri, dengan sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan maupun dengan terang-terangan. Falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka inda rabbihim pahala di sisi Tuhannya. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun, dan bagi mereka tidak ada kecemasan, tidak ada kekhawatiran, dan juga tidak merasa takut. Resep pertama apa? Hobi bersedekah. Ada orang yang sering bersedekah, sebentar-sebentar sedekah, sebentar-sebentar infak. Ada orang yang suka bersedekah, senang bersedekah. Jadi ketika ia bisa bersedekah, ketika ia bisa berinfak, ada perasaan puas, ada perasaan senang. Tapi yang paling tinggi adalah orang yang hobi bersedekah. Hobi itu ya, kalau hari ini tidak sedekah, itu ada perasaan tidak enak, ada sesuatu yang kurang. Ya seperti kalau jenengan misalnya punya hobi gowes, ya kan, hobi. Kalau tidak gowes, tadi ini kayaknya kurang enak, ada sesuatu yang kurang, kayak punya tanggungan. Sama orang yang hobinya sedekah itu, kalau hari ini belum berinfak, belum menyisihkan sebagian hartanya, itu ada perasaan kurang, ada perasaan masih merasa punya tanggungan. Ini namanya hobi sedekah. Nah, dalam ayat ini disampaikan baik ketika malam maupun siang, bisa bermakna sesungguhnya, yaitu sedekah atau infak pada malam hari atau siang hari bisa dimaknai secara kiasan. Malam hari itu artinya sepi, tidak ada orang, tidak dilihat oleh orang. Siang hari itu terang benderang, kelihatan, baik sirri maupun terang-terangan. Ini sebetulnya suatu kontrol atau memang dia sengaja tidak kepingin diketahui oleh orang. Cukup saya dan Allah yang tahu. Tapi ada juga ternyata orang-orang yang infak terang-terangan. Ya, boleh dalam ayat ini boleh terang-terangan. Apalagi kalau dengan terang-terangan itu niatnya untuk memotivasi orang lain, untuk menggerakkan orang lain, untuk mempelopori orang lain, untuk menginspirasi orang lain, supaya orang lain bisa melakukan hal yang sama. Ya, yang tidak boleh itu kan kalau sedekah itu satu diundang-undang. Wah, biar tahu ini, atau biar tahu ini, itu undang-undang. Atau yang kedua karena riya, karena pamer, karena niat ingin dipuji oleh orang lain bahwa dirinya seorang dermawan. Itu kata Al-Quran seperti batu hitam, kemudian di atasnya ada tanah, lalu kena hujan deras, maka tanah itu akan hilang, tidak berbekas. Artinya sedekah yang diundang-undang dan niatnya pamer supaya dipuji oleh orang, ya, maka itu tidak ada artinya apa-apa di sisi Allah. Yang kedua, ibu bapak sekalian, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim,
innal ladzina qalu rabbuna Allah summastaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang qalu yang dia mengatakan rabbuna Allah, Tuhan saya adalah Allah. Summastaqamu, kemudian ya istiqomah, teguh pendirian, tidak gampang goyah, berpegang erat kepada keyakinannya, tidak olah balik, tidak. Saya ngerti ya bahasa Malang dulu tuh, saya pernah dengar dari bapak saya. Ada di sini ada bahasa dukunnya kan, dokter. Saya pernah dengar sekali Pak ini dari bapak saya. Jadi mau kadang-kadang apa? Kadang-kadang kayak nggak konsisten. Istiqomah. Summastaqamu, kemudian istiqomah. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka dia tidak akan pernah merasa cemas, tidak akan merasa khawatir, tidak akan merasa takut, malah dia tidak bersedih. Yang kedua, istiqomah, ya, ajak, teguh pendirian, berkelanjutan. Jadi habis melakukan, ketika kita meyakini sebuah kebaikan, maka kita pegang teguh, tidak mengolah balik dan berkelanjutan. Jadi tidak ada kayak ayam, wis saya tok, mari setelahnya ngelukru, di bosok malam meneh ngelukru. Enggak, tapi berkonsisten, ya, berkelanjutan. Ya, tidak hanya, ya termasuk kabupaten ya Bapak Ibu, kita berupaya semangat ibadah kita di bulan Ramadan itu istiqomah, ya kan? Dan ya Ramadan, mari Ramadan ngelupur kan, ya, seperti di istiqomah. Ya, yang ketiga, para muslimin, Bapak yang kami hormati, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man ursila mursalina illa basyirina wa mundirina fa man amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dan kata Allah, tidaklah para rasul itu kami putus, kata Allah, illa basyirina, kecuali mereka memberikan kabar gembira, wa mundirina, dan memberikan peringatan, wa man amana wa aslaha, dan barang siapa yang beriman, wa aslaha, dan melakukan islah. Islah itu artinya perbaikan, ya. Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, maka mereka tidak akan merasa khawatir dan tidak merasa sedih. Jadi yang ketiga itu, kalau kita ingin tidak khawatir, tidak sedih, ya, maka lakukan aktivitas dalam rangka perbaikan. Kita mungkin tidak akan mengalami indahnya Islam saat ini, Ibu Bapak, kalau dulu Rasulullah tidak melakukan perubahan dengan menghancurkan segala macam bentuk pertuhanan kepada berhala. Kalau Rasulullah biarkan orang-orang itu menuhankan berhala, sampai hari ini mungkin kita tidak akan pernah menikmati indahnya Islam. Kalau dulu Kiai Dahlan itu tidak pernah, ya, berjuang untuk menghilangkan segala macam bentuk tahayul, bid'ah, dan khurafat, mungkin hari ini kita tidak akan pernah melihat sebuah persyarikatan yang berdiri dengan tegak dan kokoh serta kemudian tersebar ke seluruh Nusantara. Itu karena Kiai Dahlan melakukan perbaikan akidah, perbaikan ibadah dengan apa yang dilihat pada saat itu.
Karena itu Bapak, apapun yang bisa kita lakukan di sekitar kita, mari kita senantiasa melakukan upaya-upaya perbaikan kehidupan di tengah kehidupan manusia. Allahumma a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.